Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lafanika Nurhaliza Putri dari kelas Psikologi C. Di sini akan membahas mata kuliah Psikologi Agama mengenai psikologi perkembangan kehidupan beragama. Nah, proses perkembangan kehidupan beragama ini memang cukup unik dibandingkan dengan perkembangan-perkembangan lain, yang mana peneliti telah melakukan berbagai penelitian dan menunjukkan bahwasanya ada peningkatan kehidupan beragama dari mulai masa kanak-kanak, kemudian ke masa remaja, dan sampai pada masa dewasa. Tetapi tidak jarang juga yang mengalami sedikit penurunan setelah melalui masa-masa tadi, seperti masa kanak-kanak, remaja, dan juga dewasa. Di sini ada beberapa subbab bahasan. Untuk subbab bahasan pertama yaitu mengenai perkembangan kehidupan beragama pada masa kanak-kanak. Pada masa ini, anak-anak memiliki agama yang memang agamanya itu sudah mereka bawa sejak lahir dan merupakan turunan dari kedua orang tuanya. Seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang religius kemungkinan besar akan berkembang menjadi pribadi yang religius juga, dibandingkan dengan anak-anak yang tidak dibesarkan dalam lingkungan atau dalam keluarga yang tidak religius. Karena pengaruh dari lingkungan dan juga keluarga itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan beragama seseorang. Pada masa ini juga anak-anak menjalankan ajaran agama yang masih bersifat ritualistik, yang mana pemahaman dan penghayatan secara mendalam mengenai ajaran agama itu memang belum ada pada masa ini, pada masa kanak-kanak ini. Yang kedua, ada perkembangan kehidupan pada masa remaja. Saya mengambil dua garis besar di sini. Yang pertama ada perkembangan kognitif. Jika menurut teori Piaget, jadi pada masa ini mereka sudah mulai mencapai tahap formal operasional, yang mana memungkinkan remaja untuk berpikir secara lebih abstrak, teoritis, dan juga kritis. Jadi mereka itu tidak menerima begitu saja ajaran-ajaran yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Pada tahap ini atau pada masa ini mereka sudah mulai banyak mempertanyakan hal-hal mengenai ajaran agama mereka. Misalnya pertanyaan yang mungkin akan muncul itu kayak, apa sih agama itu? Agama itu seperti apa? Atau mungkin bisa juga mereka mempertanyakan, kenapa sih saya harus mengikuti ajaran yang diturunkan oleh orang tua saya? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu mungkin akan muncul di dalam diri mereka, dan itu yang membuat mereka menjadi ragu dalam beragama. Munculnya keraguan dalam beragama. Nah, keraguan beragama tadi bisa juga muncul karena pada masa remaja mereka sudah mulai banyak berteman dengan teman-temannya yang lain. Jadi pergaulan sosialnya itu sudah semakin meluas, yang mana tidak menutup kemungkinan mereka akan mendapatkan informasi mengenai ajaran-ajaran agama lain. Nah, hal itu bisa mengakibatkan munculnya kebimbangan dalam diri mereka, atau mungkin juga itu bisa membuat adanya perpindahan agama. Yang ketiga, yaitu perkembangan kehidupan beragama pada masa dewasa. Pada masa dewasa ini idealnya sudah mulai mencapai kemantapan dan juga kedewasaan, baik pada aspek psikologis, sosial, maupun ekonominya. Namun demikian, menurut Clark 1958, dia mensinyalir bahwasanya ada kehidupan beragama pada masa dewasa itu belum mencapai 100% matang, baik dari sisi egosentrisnya, yang mana ini bisa terbawa dari masa kanak-kanak dan terlihat dari doa-doanya. Jadi apa yang mereka minta itu masih seputar dengan apa yang mereka butuhkan.
Untuk mengetahui apakah seseorang sudah mencapai tahap kematangan dalam hal kehidupan beragama, di sini Gordon Allport 1950 menyatakan ada 6 indikator. Yang pertama yaitu terdiferensiasi dengan baik. Jadi orang yang sudah matang dalam hal kehidupan beragamanya itu, mereka bisa menghayati dan juga memahami konsep agama itu secara rasional. Dan dia memiliki kemampuan untuk menempatkan akalnya sebagai bagian dari kehidupan beragama. Yang kedua yaitu dinamis. Orang yang sudah matang keberagamaannya, mereka mampu memahami bahwasanya nilai-nilai agamanya itu bisa mengontrol dan mengarahkan aktivitas mereka. Dan dia berpegang kuat terhadap apa yang diyakininya. Yang ketiga yaitu konsisten. Maksud dia di sini adalah orang yang sudah matang dalam kehidupan beragamanya, mereka berperilaku cocok dengan nilai dari agama yang mereka yakini. Yang keempat yaitu komprehensif. Di sini artinya bahwa agama itu bisa menjadi filsafat atau filosofi kehidupan seseorang. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu dikembalikan kepada Tuhannya. Yang kelima yaitu integral. Jadi orang yang sudah matang dalam keberagamaannya itu berpandangan integral, tidak membedakan mana yang murni dunia dan mana yang murni akhirat, karena memang keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Yang keenam yaitu heuristik, yaitu adanya kesadaran dalam hal kekurangan kehidupan beragama, sehingga dirinya senantiasa untuk meningkatkan pemahaman mengenai ajaran agamanya. Nah, beberapa karakteristik yang dikemukakan oleh Gordon Allport tadi memberikan pandangan ideal mengenai kehidupan beragama. Dan yang terpenting bahwasanya kehidupan beragama yang matang dan tidak matang itu bukan sesuatu hal yang terpisah, melainkan suatu hal yang berkesinambungan. Dan subbab bahasan terakhir yaitu penelitian tahap-tahap perkembangan kehidupan beragama. Para ahli psikologi telah melaksanakan berbagai macam penelitian empiris terkait kehidupan beragama. Penelitian ini berkaitan dengan beberapa aspek keagamaan, yaitu konsep tentang Tuhan, konsep tentang doa, dan identitas keagamaan. Untuk yang pertama yaitu konsep doa. Penelitian yang paling awal itu dilakukan oleh Harms pada tahun 1944. Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa ada 3 tahap perkembangan pada anak dan juga remaja, yaitu yang pertama fairy tale stage atau bisa disebut juga dengan tahap dongeng. Tahap ini terjadi pada usia 3 sampai dengan 6 tahun. Anak menggambarkan Tuhan itu seperti dongeng-dongeng yang sudah mereka dengar. Hal ini bisa dimengerti karena pada usia itu anak-anak masih berpikiran secara fantasi. Yang kedua ada realistic stage atau tahap realistik. Tahap ini terjadi pada anak dengan usia 7 sampai dengan 12 tahun. Mereka sudah mulai mendapatkan ajaran-ajaran agama yang dapat merangsang intelektualitasnya. Tetapi pemahaman kognitifnya masih sangat konkret. Hal-hal yang abstrak dipahaminya secara apa adanya. Anak menggambarkan Tuhan itu seperti manusia yang memiliki mata, tangan, kaki, dan mempunyai rumah ataupun lain sebagainya. Yang ketiga, individualistic stage atau tahap individualistik. Tahap ini terjadi pada usia 13 sampai dengan 18 tahun dan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, mereka menggambarkan Tuhan secara formal dari orang-orang di sekitarnya. Kelompok kedua, mereka menggambarkan Tuhan itu
seperti hal-hal mistik. Dan yang ketiga, anak-anak lebih memperhatikan simbol-simbol keagamaan dalam hal menggambarkan Tuhan mereka. Selanjutnya ada konsep doa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Long dan kawan-kawan mengenai konsep doa pada anak-anak, mereka menyebutkan bahwasanya ada keterkaitan antara umur dengan konsep doa. Di sini ada 3 tahap, yaitu tahap pertama terjadi pada umur 5 sampai dengan 7 tahun. Di sini pemahaman anak mengenai doa itu masih bersifat global atau bersifat menyeluruh. Jadi mereka berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh orang tuanya atau oleh guru di sekolahnya. Tahap kedua terjadi di kisaran umur 7 sampai dengan 9 tahun. Nah, di sini anak-anak sudah mulai memahami konsep doa dengan jelas. Mereka memahami bahwasanya doa itu sebagai suatu cara untuk mengungkapkan permintaannya. Tahap ketiga yaitu usia 10 sampai dengan 12 tahun. Nah, di sini anak sudah mulai memahami bahwasanya doa itu sebagai komunikasi antara dia dengan Tuhannya, bukan lagi untuk mengungkapkan permintaannya. Jadi, doa-doanya itu sudah mulai bersifat abstrak dan juga terperinci. Dan bahasan yang terakhir yaitu mengenai identitas agama. Di sini Elkind melakukan penelitian mengenai perkembangan identitas keagamaan anak, yang mana menghasilkan 3 tahap perkembangan. Anak yang sampai dengan umur 7 tahun, mereka masih berpandangan bahwasanya kelompok agama itu bersifat global atau menyeluruh. Dalam memberikan jawaban tentang kelompok keagamaan, mereka masih belum mengerti mengenai afiliasi kelompok beragama. Yang kedua yaitu usia 7 sampai dengan 9 tahun. Di sini anak sudah mampu untuk mengklasifikasi kelompok-kelompok beragama. Yang ketiga yaitu usia 10 sampai dengan 12 tahun. Di sini anak sudah menunjukkan pendekatan abstrak terhadap kelompok beragama. Mereka mengklasifikasikan orang masuk ke dalam kelompok agama tertentu berdasarkan konsep yang lebih abstrak. Dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwasanya kehidupan beragama seseorang itu selaras dengan perkembangan aspek-aspek psikologisnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.